السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد fil alamin innaka hamidum majid. Rekan-rekan sekalian, ada seseorang yang merasa kebingungan ketika bertemu dengan makhluk gaib atau ketika merasakan gangguan makhluk gaib, baik berupa suara-suara tertentu ataupun berupa penampakan. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang muslim manakala merasakan adanya gangguan-gangguan, ya, baik berupa suara atau berupa penglihatan kita, ya, atau berupa penampakan yang jelas yang terlihat oleh mata kita. Rekan-rekan sekalian, dalam hal ini ada resep dari para ulama, ada trik yang harus kita lakukan yang merupakan pendapat dari para ulama manakala kita merasakan gangguan setan, gangguan jin, baik berupa penampakan atau suara-suara tertentu. Yang pertama, kata para ulama, ketika kita merasakan gangguan baik di rumah atau di luar rumah, ya, maka yang pertama adalah cuekkan. Jangan digubris, jangan direspon gangguan itu. Kita cuekkan saja. Ya. Sebab dengan kita cuek itu akan membuat jin itu merasakan bosan. Merasakan galau karena gangguannya tidak respon. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika dia merasa bosan, maka dia tidak akan mau mengganggu kita lagi, ya, karena gangguannya tidak direspon, ya. Sebaliknya kalau kita respon, ya, kalau kita respon gangguan itu, maka jin itu akan menjadi besar, jin itu akan malah menjadi-jadi dalam mengganggunya, ya. Sehingga dalam hal ini Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, la ta'isha syaitan fa inna idza qulta dhalik ta'azama hatta yakuna misla al-bayt biquwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dhalik tasaghara hatta yakuna misla adh-dhubab. Inti dari hadis ini adalah bahwa ketika kita merasakan sesuatu yang menyakitkan, baik itu kecelakaan atau yang lainnya, ya, jangan ucapkan setan. Jangan, ya. Karena dengan kita mengucapkan itu, setan akan merasakan bangga. Ya. Dia akan membesar dan besarnya seperti rumah. Karena dia merasa bangga bahwa seolah-olah
kecelakaan yang kita hadapi itu merupakan ulahnya dia. Gitu. Dia merasa bahwa ini adalah ulahnya dia. Padahal bukan. Padahal ini adalah merupakan takdir Allah. Ya, kecelakaan merupakan takdir Allah. Ya. Jadi akan tetapi walakin qul bismillah. Akan tetapi katakan, ucapkan bismillah. Ya, dalam riwayat lain fasta'iz billah, berlindung kepada Allah. Ya. Kalau kita mengatakan bismillah, berlindung kepada Allah, maka tasagara hatta yakuna mithla dzubabi. Jin itu akan menjadi kecil sampai-sampai kecilnya seperti lalat. Ya. Jadi para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa seyogianya kita harus cuekkan. Seyogianya kita tidak merespon gangguan-gangguan yang dilancarkan oleh jin kepada kita. Baik berupa suara-suara tertentu ataupun berupa penampakan. Ya, cuekkan saja. Ya, nanti dia akan bosan dengan sendirinya sehingga dia tidak akan mau mengganggu kita lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila jin ini ya menampakkan diri, terus mengganggu kita dengan menampakkan diri. Kita sudah cuekkan, namun dia masih semakin menjadi-jadi, artinya tidak bosan dengan sikap cuek kita, maka lakukan langkah yang kedua, yaitu lakukan aksi. Lakukan aksi. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan ketika kita melihat penampakan, jangan hanya ayat kursinya yang dibaca, tapi kursinya yang dilemparkan. Ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa butuh aksi. Lakukan aksi. Ya. Lakukan aksi. Ketika dia menampakkan diri ke dalam sosok materi, lakukan sesuatu yang akan menyakiti dia. Gitu. Ya, karena kita tahu bahwasanya jin itu dia bisa menampakkan diri ke dalam bentuk-bentuk yang bermacam-macam, ya, bentuk-bentuk materi yang bermacam-macam. Ya, karena memang definisi dari jin itu secara terminologi adalah ajsamun latifatun hawaiyatun tatashakkalu bi ashkalin mukhtalifatin. Ya, jin adalah makhluk halus seperti angin. Ajsamun latifatun hawaiyatun. Jin adalah makhluk halus seperti angin. Tatashakkalu bi ashkalin mukhtalifatin. Yang dapat berubah dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya. Dan mampu memunculkan perbuatan-perbuatan aneh. Ya, itu adalah jin. Ya, jadi ketika jin menampakkan diri ke dalam sosok materi, maka kita bisa lakukan aksi. Entah itu kita dengan memukul dia, menghajar dia, atau menusuk dia misalkan, atau melempari dia dengan batu. Ya. Nah, dengan seperti itu, misalkan kita tusuk dia, maka dia akan mati pada alam yang sebenarnya dia. Kita hajar dia, maka dia akan kesakitan pada alam yang sebenarnya dia. Gitu. Kenapa demikian? Karena ketika jin berubah wujud ke dalam sosok materi, maka akan berlaku hukum materi. Ya, misalkan jin menampakkan diri ke dalam sosok kuntilanak. Kuntilanak itu kan materi. Kuntilanak itu perempuan yang berambut panjang, pakai gamis atau daster yang lusuh dengan tampilan yang menyeramkan. Perempuan itu kan materi. Ya, begitu pula ketika jin menampakkan diri ke dalam sosok pocong. Pocong itu kan orang yang pakai kain kafan dengan tampilan yang menyeramkan. Nah, itu kan materi. Ya. Nah, ketika jin berubah wujud ke dalam sosok materi, maka akan berlaku hukum materi. Kalau berlaku hukum materi, kita hajar dia, maka dia akan kesakitan. Ya. Oleh karenanya, jin itu ketika dia menampakkan diri ke dalam sosok materi, ya, dia nggak akan mau berlama-lama. Ya, nggak akan mau berlama-lama. Dia tahu, karena dia paham, dia dalam kondisi yang lemah. Ya, butuh banyak energi yang harus dikeluarkan oleh dia ketika menampakkan diri ke dalam sosok materi.
Ya, makanya dia tidak mau berlama-lama. Ya, tidak mau berlama-lama. Istilah Sundanya, ya, hanya sekalibat saja. Ya, hanya sekalibat doang dia menampakkan diri. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan, kalau seandainya jin bisa berubah wujud ke dalam sosok materi, apakah mungkin dia akan melakukan penyerangan? Ya, jawabannya mungkin. Ya, karena terjadi hukum materi. Ya, karena terjadi hukum materi. Akan tapi perlu kita ingat bahwa Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan habitat aslinya. Manusia habitatnya di alam nyata ini. Makhluk gaib habitatnya di alam gaib. Ketika makhluk gaib masuk ke habitat yang bukan habitat aslinya, maka dia akan mengalami kelemahan. Ya, sehingga kita akan dengan mudah menghajarnya. Sebagai analogi sederhana, ikan. Ikan itu habitat aslinya di air. Ketika dia masuk ke darat yang bukan habitat aslinya, bagaimana yang akan terjadi? Dia akan mengalami kelemahan sehingga kita akan dengan mudah menyerangnya. Begitupun jin. Begitupun jin. Sama, ketika dia masuk ke alam nyata yang bukan habitat aslinya menampakkan diri di depan kita ke dalam sosok materi, maka dia akan mengalami kelemahan sehingga kita dengan mudah menghajarnya. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, dia tidak akan mau berlama-lama menampakkan diri di depan kita karena dia tahu bahwa dia dalam kondisi yang darurat, dalam situasi yang darurat. Ya. Sehingga ketika kita berani menghajar dia, maka dia akan ketakutan. Nah, kemudian setan atau jin akan berlama-lama menampakkan diri di hadapan kita manakala berhadapan dengan orang yang pertama, penakut. Ya. Orang yang penakut itu biasanya akan sering dan berlama-lama melihat makhluk gaib. Kenapa demikian? Karena jin merasa tidak takut, tidak terancam. Dia merasa aman ketika menampakkan diri di hadapan orang yang penakut itu. Dia bilang, gue nggak akan ngapa-ngapain, gue nggak akan dihajar sama orang ini, atau orang ini malah ketakutan. Ya, dia akan beranggapan seperti itu. Ya. Jadi ketika kita melihat jin kemudian kita ketakutan, maka dia akan semakin menjadi-jadi, dia akan semakin berani. Ya, karena dia akan berasumsi bahwa orang ini boro-boro nyerang gua, yang ada juga malah kabur, malah takut. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jin akan berlama-lama menampakkan diri dan sesering mungkin ketika berhadapan dengan anak kecil. Ya, berhadapan dengan anak kecil. Kenapa demikian? Ya, karena anak kecil ini dia fisiknya masih lemah. Ya, masih lemah, tenaganya juga masih lemah, ya. Kemudian ya tangan kakinya masih lemah, ya, sehingga jin ini merasa aman ketika menampakkan diri di hadapan anak kecil ini. Ya, makanya kita sering dengar bahwa anak kecil ini sering bisa melihat. Ya. Sebetulnya bisa melihatnya anak kecil sering bisa melihat jin bukan disebabkan karena kesucian anak kecil itu, bukan. Ya. Kita sepakat bahwa anak kecil ini adalah suci, sepakat. Ya, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah hatta yu'riba 'anhu lisanuhu fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya. Ini hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jamil Kabir. Nah, di dalam riwayat Muslim lafaznya berbeda. Ya, kalau tadi riwayat Imam Tabrani, kalau dalam riwayat Muslim bunyinya kullu insanin taliduhu ummuhu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya. Bahwa manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ya, kita sepakat. Ya, kita sepakat bahwa anak kecil ini terlahir dalam keadaan suci. Akan tetapi, ketika dia sering bisa melihat makhluk gaib, bukan karena kesuciannya, melainkan karena memang dia itu secara fisiknya itu masih lemah. Sehingga jin ini merasa aman
ketika menampakkan diri di hadapan anak kecil itu. Ya, oleh karenanya orang tuanya harus sering berdoa, sering mendoakan anak kecil, terutama di pagi dan petang, pagi menjelang siang, ba'da salati subhi, qabla tulu'i syams, ya, setelah salat subuh sebelum terbitnya matahari, ya, mendoakan dengan membaca u'izuka kalau laki-laki, u'izuka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah, ya. Ya, tinggal diganti domirnya saja. Kalau perempuan u'izuki, ya, seperti itu. Ya, begitu pula ba'da salatil asri qabla ghurubi syams, setelah salat asar sebelum terbenamnya matahari. Kita bacakan itu dalam rangka meminta perlindungan kepada Allah supaya Allah melindungi anak kita itu dari gangguan jin. Ya. Itu yang kedua. Ya. Jadi jin, setan akan berlama-lama menampakkan diri di hadapan anak kecil. Ya, karena dia akan merasa aman. Karena anak kecil ini secara fisik masih lemah. Kemudian yang ketiga, setan atau jin akan berlama-lama menampakkan diri di hadapan orang yang pemberani namun akidahnya lemah. Ya. Di hadapan orang yang pemberani namun akidahnya lemah. Siapa dia? Dia adalah paranormal. Dia adalah dukun. Ya. Kemana-mana berani dia. Ke rumah kosong berani, ke hutan berani, malam-malam pergi ke sana. Ya. Akan tetapi keberaniannya ini la yanfa, tidak bermanfaat. Karena tidak disertai dengan akidah yang kuat. Ya. Meskipun dia berani, kalau akidahnya tidak kuat, akidahnya kurang kuat, maka keberaniannya tidak akan bermanfaat. Yang ada juga malah ngusir dia. Yang ada juga malah minta bantuan dia, bukan malah ngusir dia, ya, bukan ngusir dia, tapi malah minta bantuan. Minta bantuan ini untuk perjodohan, untuk pengobatan, untuk minta nomor togel dan lain sebagainya. Ya, sehingga jin ini merasa gegedeun, istilah Sundanya. Ya, merasa dirinya ini kuat. Merasa dirinya ini dibutuhkan. Ya, dan dia menganggap enteng, menganggap sepele orang itu karena dia minta bantuan kepada jin. Nah, ini satu hal yang diharamkan dalam Islam. Gitu. Ya. Dan kalau kita menjadi pribadi, individu yang bebas dari tiga ini, ya, kita tidak penakut, ya. Dan saya pikir berbicara tentang masalah takut, saya pikir setiap manusia pasti ada lah, pasti ada rasa takut, ya, pasti ada. Ya, akan tapi kita tidak boleh menampakkan ketakutan kita di hadapan dia. Cukuplah pendam dalam hati, jangan ditampakkan. Ya, ibarat kita berhadapan dengan musuh, ketika kita ketahuan takutnya, maka dia akan semakin berani. Kita sembunyikan rasa takut kita. Jangan tampakkan di hadapan jin. Ya. Jadi, kalau kita berani, kemudian fisik kita juga udah dewasa, ya udah kuat, kita juga rajin ibadah, ya, menjaga batasan-batasan syariat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Akidah kita juga insya Allah kuat, maka insya Allah dia tidak akan berani. Insya Allah jin itu tidak akan berani, ya, tidak akan berani. Tunjukkan bahwa kita itu adalah sebagai seorang mukmin yang qawi, seorang mukmin yang istiqamah dalam menjalankan nilai-nilai agama Islam. Ya, ketika kita berkunjung ke suatu tempat, ya, maka kita ucapkan fasta'iz billah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita melewati sebuah tempat yang disinyalir angker, yang disinyalir banyak penghuninya, maka kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan numpang-numpang. Numpang-numpang anak bagong milu lewat. Nah, ini salah. Nah, ini kebiasaan yang terjadi di masyarakat, ya, ketika dia melewati sebuah tempat yang disinyalir angker, dia mengatakan permisi, numpang-numpang, ya. Maka ketika dia mengatakan seperti itu, maka setan akan semakin berani. Setan atau jin akan menganggap rendah kita. Ya, tidak boleh seperti itu, ya. Kalau dianalogikan, ya, kalau dimisalkan kita
mau berkunjung ke sebuah rumah, ya. Kita mau berkunjung ke sebuah rumah, dan di rumah itu terdapat seekor anjing galak. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita minta izin ke anjing itu, wahai anjing, mohon maaf saya mau masuk ke rumah itu, kamu jangan ganggu ya. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita memanggil pemilik rumah itu, kita memanggil pemilik anjing itu, supaya anjing itu diamankan. Ketika anjing itu diamankan, maka kita akan bisa masuk ke dalam rumah itu. Nah, begitu pula ketika kita melewati sebuah tempat yang disinyalir banyak setannya, banyak jinnya, maka jangan kita permisi kepada setan itu, tapi kita permisi, kita berlindung kepada Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan lain-lain. Kita perbanyak zikir. Kita berlindung kepada pemilik setan, pemilik jin itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi kesimpulannya adalah ketika kita melihat penampakan, baik ketika kita merasakan gangguan baik penampakan atau suara-suara tertentu, ya, maka yang pertama cuekkan, ya, jangan digubris, ya, biarkan saja. Nanti juga dia bosan. Yang kedua, seandainya dengan sikap cuek kita masih seperti itu, malah semakin menjadi-jadi misalkan, ya, maka kita bisa lakukan langkah yang kedua, yaitu lakukan aksi dengan cara menghajar dia, ya, dengan cara melempari dia sesuatu sehingga dia merasakan kesakitan. Dan ini memang sudah dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Rasulullah ketika sedang salat diganggu oleh ifrit, ya, Rasulullah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian mencekik. Ya, begitu para sahabat yang lainnya. Ya, para sahabat lainnya bergulat, ya, sampai berkelahi dengan jin-jin itu ketika jin itu menambahkan diri di hadapan kita. Gitu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.